Ketemu lagi ya di final, terus dia debut duluan, kontraknya juga aku yang iniin waktu itu. Jadi pertama aku mau Aura ini adalah kita masih audisi di Bandung. Dia adalah orang pertama yang tiba-tiba duduk di sebelahku menyapa aku dan celananya bagus gitu. Udah, maksudnya kan aku memang udah dari dulu udah pasangan, udah. Oh, udah punya pasangan. Oh, sudah ada yang mengisi. Jadi udah Berarti nggak kan cari udah nggak lagi. boleh ada orang dekat Lain lagi. Gue tuh ya terus terang ya, belakangan ini gue tuh suka sebel kalau gue tuh suka melihat netizen suka banding-bandingin gue gitu. Lu? Sama temen gue, sama sahabat gue dibanding diomongin. Terus sampai dengan sekarang tuh kayaknya suka dimirip-miripin Iya. gue sama Ivan Gunawan, Udah enggak. Gue Roy Kiyoshi udah enggak. Gue kalau search nama lu tuh dibanding-bandinginnya dua orang. Satu Rosiana Silalahi, rambutnya mungkin ya. Iya. Dua Bunda Inul, Iya, hidungnya mungkin benar. ya. Nah lu pilih mau yang mana? Yang kayak Raya aja deh. Inul. Kita kedatangan 2 tamu, wah seru banget. Nah, tamu kita yang ini juga Ada. sering dibilang mirip-mirip. Iya. Dulu awal-awal Vicky dibilang katanya ngikut-ngikutin Aura Kasih karena Aura kan udah duluan nyanyi, jadi ngikutin gitu. Sengaja kita datengin di Spill Deti biar kita spill Iya, perasaannya benar, kayak benar. apa. Kita angkat gelas dulu, Kita selamat cheers datang dulu yuk. di Spill Deti, Aura Kasih dan Vicky Shu. Terima kasih sudah datang di sini. Kita tuh mau ngebahas karena kan zaman sekarang tuh sosial media tuh netizen punya peran wah luar biasa banget ya. Apa kata mereka kayaknya yang paling yes. Tapi sebelum kita tanya perasaan Aura sama Vicky, kita mau spill dulu video. Ini video Mari Bercinta versi 1 apa versi 2 nih? Ada 2 loh ya. Kita spill dulu sama-sama. Cinta itu originalnya memang lagunya kamu kan? Jadi Beda ada Mari lagu. Bercinta 1, Mari Bercinta 2. Kalau dulu kan Cinta Mati 1 tuh apa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani Ahmad kan, Dhani. sama Agnes. Terus ada yang keduanya Cinta Mati 2. Mbak Mulan. Oh. Iya, jadi ada Cinta Mati 1, Cinta Mati 2. Sama ini kayak Mari Bercinta 1, Mari Bercinta 2. Ya. Oh, tapi 2 lagu yang berbeda, Beda. ceritanya berkelanjutan. Gimana tuh? Iya sequel aja sih. Coba Sequel. nyanyiin. Yang mana? Yang Ya lu nyanyi lagu gue nyanyi Ya lagu udah. lo. Ya Ih, lucu ya. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Ku ingin bercinta dengan dirimu, habiskan malamku Menikmati imbus cintamu di kujur ragaku. Dah. Yeay, tukeran lagu nggak tuh? Kurang lagu. Tukeran lagu kadang kita medleyin kan kita Oh, kolektif kan gitu. soalnya sering dibarengin. Oh, jadi kalian nggak ada drama di balik sering dimirip-miripin kamu lah mungkin ya kamu bilang ini ngikutin Aura Kasih nih lagunya aja judulnya sama gitu. Sebel nggak? Enggak, karena emang ditugasin kan waktu itu. Satu kan- manajemen? Kan kita satu manajemen. label juga. Terus juga sebetulnya kita berdua kan udah kenal jauh dari sebelum Aura debut, aku debut kan kita udah bareng di Miss Indonesia. 2007. Bahkan Aura ini adalah Aura ini adalah kita masih audisi di Bandung. Dia adalah orang pertama yang tiba-tiba duduk di sebelahku menyapa aku dan celananya bagus gitu. Oh. Jadi yang lain tuh masih diem-diem aja, dia yang ngakunya introvert ini duduk di sebelahku, celananya bagus gitu. Nyapa duluan. Jadi emang Nyapa udah duluan. dari 2007 kenal, terus tiba-tiba ketemu lagi ya di final, terus dia debut duluan, kontraknya juga aku yang iniin waktu itu. Jadi pertama aku mau sign kontrak sama label, itu aku tanya dia dulu. Iya, aku yang ngurusin bahkan kontraknya dia. Fik, Tapi- coba lu bacain baca gimana dulu. gitu. Tapi Aduh, aku baik masih banget. backing vokal gitu. Namanya berteman harus gitu. Nah, tiba-tiba kita masuk ke manajemen yang sama. Aku udah bikin nih banyak lagu. Konsepnya kan tadi gue mau main gitar, Yeah. mau main gitar Yeah. sambil main musik gitu Oh. nih. Tiba-tiba nggak bisa nih manajer kita nih. Oh. Dia emang ya gitulah Otaknya pikirannya ke bisnis depan gitu. gitu ya. Oh. Nggak bisa lu mau keluar aja atau mau keluar tapi naik. Digituin waktu keluar itu. tapi naik dong. Iya, ya udahlah terserah atur aja, yaudah bikin lagu judulnya Mari Bercinta 2, sehari harus jadi ya gitu. Sehari Jadilah lagu harus itu. jadi. Judulnya aja disama-samain Sama. biar ada kelanjutan cerita. Itu namanya sensasi sebagai strategi marketing. Betul. Tapi gue strategi tuh baru marketing. tahu loh, gue pikir cuma sinetron aja yang seperti itu. Ternyata lagu Iya. juga ada ya strategi seperti itu ya. Baru tahu loh gue. Kita punya foto yang kayaknya tuh sering dimirip-miripin. Tuh, Tuh. kalau dari foto ini emang mirip loh. Emang Memang anak iya kembar. sih. Anak kembar. Emang iya sih. Tapi mirip orang sih. suka komen gini, Neng. Apa?
kirain kakak adik katanya gitu. Oh. Ingat nggak waktu pas kita pernah nyanyi di Malang, Vicky dikira siapa, aku dikira siapa gitu. Jadi Iya. pada ketukar sama Pada orang-orang. ketukar, emang sering ketukar. Oh gitu, di Kan zaman orang itu lihat, ya. iya orang lihat aku kayak langsung nyanyi lagunya Vicky. Iya. Lah aku bilang Tapi salah. kalau ngelihat aku juga kayak mari semua dan sadar aku salah lagu. salah mbak, salah. Oh. Jadi, nggak apa-apa sih, maksudnya kan karena memang kita berteman ya juga, Iya. it's okay. Yang lucu tuh adalah dan juga mengundang pertanyaan kan kadang netizen itu nyamain terus berharap ada drama, berharap ada persaingan dari dua bintang yang sama-sama konflik. Harus ada konflik Biar gitu. rame. Biar rame. Kayak gitu. contoh waktu siapa tuh Arwan Marsha sama Syifa Haju. Ah. Itu kan juga kayaknya dibumbuin aja. Nah, kalau kalian tuh pernah ada konflik nggak sih antar Vicky dan Aura? Iya, kalau enggak sih paling aku suka ngambek Dia aja suka sama ngomel dia. ke aku, karena dulu tuh aku kayak anggot-anggotan gitu loh, Iya. kalau misalnya nyanyi, gue nggak mau ambil, dia marah-marah. Aku hobinya galakin dia, soalnya aku tuh kayak ayo kerja, ayo ini, ayo itu. Dia, Lu ya, ayo buruan, "Mager, buruan." males lah. Ntar kadang kalau lagi nyanyi bareng, udah gue panggilin hairstylist lu pakai gitu. Udah lu pakai kru gue, males nggak sih, males nggak sih, itu dia yang hebohnya. aku kayak gitu. emak-emak galak yang ayo gitu loh. Tapi manajerku sempat ngomong sih, udah Fik lu sama ini deh, pasti si Aura nurut gitu, karena galak. Iya. Akunya soalnya kayak mut-mutan banget loh, dari dulu banget soalnya mut-mutan, sampai sekarang. Jadi aku suka marah dan Iya. ngambek gara-gara itu. Sampai dia dari kemarin, udah deh lu aja yang ngurusin gue gitu. Oh, ini tuh kompornya. Vicky adalah kompornya dalam dinamika pertemanan kalian. Kalau ini kayaknya nyonyahnya ya. Kalau bisa nggak keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Benar. Nggak usah nyanyi, Introvert, nggak usah introvert. kerja. Sedangkan demand-nya masih tinggi gitu loh ya kan. Sebenarnya Aura ini kan secara branding tuh kuat, bagus. Dia sebenarnya masih pengen tapi ya itu moody Betul, gitu moody, loh. Coba kita dengar dari pengakuannya Aura. Kamu tuh introvert berarti? Actually aku tuh baru tahu setelah aku melakukan tes, ternyata aku punya ADHD. Ternyata pantesan aku nggak fokus gitu loh. Oh. Aku ada ADHD. Oh, yang kamu rasakan itu adalah kamu tuh susah fokus. Iya, terus aku panggil salah satu psikolog lah, terus langsung dirujukin ke psikiater kan. Iya. Ternyata aku ada ADHD katanya. Oh, ada pantesan spektrum aku bilang ADHD. ternyata aku tuh begini, ternyata aku ADHD. Oh, berarti bisa jadi juga introvert kamu yang kamu tidak terlalu nyaman berhadapan dengan orang lain karena ada spektrum itunya juga dipengaruhi. Bisa. Aku dari dulu kayak gitu ya, emang Iya. nggak berubah terus sampai sekarang. Oh, Emang kayak gitu. nah kamu tuh berarti senangnya kalau lagi nggak kerja gitu di rumah ngapain dong kalau Aku? introvert? Heeh. Ngerujak. Ngerujak bener, masak. Iya, bener. Beneran? Ngerujak, Masak. bikin apa aja, jadi nanti undangin teman gitu. Gua masak, Melukis. udah sini masuk. Ih, undangin kita dong. Ayo, masak. Rumput. Editing. Iya kan. Jadi di rumah aja. Aku suka banget di rumah, karena kan lagi banyak binatang di rumah. Habis itu juga aku kan ngelukis kan. Dari 3 tahun Oh. terakhir aku ngelukis. Jadi kayak, gue kemana-mana juga gue produktif kok, ya udah di rumah aja. Pertanyaan, apakah melukis? Kita suka lihat kan unggahannya di sosial media, beberapa kali juga kita bahas di Spill the Tea. Kamu masak lah, terus kamu melukis lah. Apakah itu bagian dari terapi Ya. ADHD kamu supaya belajar fokus? Aku denger kan gitu, kalau melukis kan kita belajar untuk di situ gitu. Nah, aku tuh suka ngelukis itu dari 3 tahun yang lalu, tapi aku baru find out kalau aku ADHD itu kayak baru tahun kemarin gitu loh. Jadi, ternyata bener juga dong, bagus gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau unlock skill baru aja. Kayak Ih, misalnya di mantep. umur segini, kayak bisa deh kita unlock sesuatu, unlock skill yang baru, bisa kok That's so gitu. true. Iya. Iya kan? Ih, I like that. Otodidak, aku kan juga, aku belum pernah kuliah loh. 6 bulan abis itu selesai, udah deh aku gak kuliah. Bosen? Udah tahu cari duit soalnya. Oh, sama. Udah deh nggak usah kuliah, udah deh gitu. Jadi ya lebih Suruh ke milih learning bau by duit doing. sama bau ijazah, kita pilih bau duit, Em. Bau duit. Terus lanjut. Karena sekolah itu bisa sampai umur berapa kan masih bisa Iya, ya. Gitu. iya. Untuk membenerin struktur ini aja sebenarnya sekolah itu kan. Kalau Vicky, Dia juga kamu si extrovertnya berarti di dalam dinamika pertemanan ini? gue extrovert banget. Iyalah ya. Iyalah, Vicky mah extrovert banget, Vick. Iya sih, extrovert sih. Jadi super extrovert. Super, Aku iya. kadang acara itu Vicky bareng gue, aku pegangin dia. Iya, dia udah Bareng pegangin gue lagi Mentok introvert. ini sama. Terus nanti dia kayak gue lagi nggak mau foto bareng foto nggak? Gue gituin, senyum, foto gitu. Matanya udah gini, foto nggak? Foto, Senyum, jangan senyum. nolak. Senyum, Ya udah udah. gitu aku. Dia nih. Kamu tuh temen yang ini Super banget ya, extrovert. bisa mendorong dan mensupport dari belakang banget. Iya, soalnya kayaknya cuman gue yang bisa galakin mukanya. Kita tuh jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu ya udah kayak hampir ketemu tiap hari gitu, kayak gitu. Jarang kan dia sibuk juga. Gitu. Oh, gimana tipsnya kalian berdua bersahabat mengatasi perbedaan? Kan datang dari
kepribadian yang berbeda nih berduaan. Satu ekstrovert, satu introvert, satu pengennya di rumah, satu harus di luar cari duit, tampil cantik, mempesona gitu. Aura mungkin. Apa saling melengkapi aja sih. Kayak misalnya ada job nyanyi gitu tuh dia nelfon, lo mau nggak? Udah ada gue, udah oke ya gitu. Ternyata aku yang nggak bisa gitu loh. Jadi kalau job nyanyi dia harus patokannya ada Vicky. Oh, sepaket. Iya, kalau nggak ada lo gue nggak mau. Tapi sebenarnya kalau udah ketemu orang yang ini bawel seperti ini gitu loh. Cuman untuk ngegeretnya Untuk dulu nyampe di situ. itu ya, Iya, untuk ngegeretnya iya. nyampe di situ tuh Tapi emang kelihatan sih, karena kan Aura Kasih juga sebenarnya agak jarang juga ditemuin di beberapa event atau apa gitu kan. Keluar di televisi juga kalau jadi bintang tamu susahnya minta ampun. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, kadang kita menemukan hal baru dari diri kita yang selama ini kita nggak pernah tahu. Ada nggak yang kalian temukan ketika melakukan hobi itu? kalau free diving karena memang dari kecil suka renang. Terus aku melihat tuh kayak tenang aja di dalam air, di dalam laut. Itu kan bagaimana kita bisa nggak panik, terus kita mengatur nafas, percaya terhadap diri sendiri. Karena itu kan benar-benar tanpa alat ya. Jadi kemampuan diri sendiri nih, kapasitas kita gimana gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita sadar apa kapasitas kita, keterbatasannya di mana. Menurut aku tuh semuanya kayak terkoneksi sih. Kamu menjelaskan tuh runut ya. Kamu kalau jadi menteri aku dukung kamu. Bupati gitu. Apa aja deh pokoknya aku staf khusus kamu. Aura dari berkuda. Kalau aku lebih ke emosi ya gitu. Kan aku ya karena aku punya ADHD gitu kan, punya anxiety disorder dulu. Jadi anxiety disorder. ya kita tahu gimana kita ngatur emosi, terus juga lebih ke spiritualnya lebih bagus, lebih ke kesehatan mental juga. Karena mau nggak mau ya di era sekarang tuh kadang kita tuh sebenarnya punya sakit mental, tapi kita nggak sadar dan kita nggak mau tahu dan kita nggak mau ngomong. True. Nah dari situ kita mulai tahu gitu, oh kekurangan gue tuh ternyata begini ya, itu balik lagi nggak sabaran, emosi. Pas ketemu kuda ini kan dia tuh tenang kan, diem gitu, misterius kan kudanya tiba-tiba banting sana banting sini gitu, tapi kan kita lihat agak misterius gimana nih cara untuk bukan naklukan tapi untuk mengerti dia gimana. Jadi kami itu saling mengerti gitu loh. Aku belajar, dia juga belajar gitu kan. Dan balik lagi kalau kuda tuh kan punya gelombang alfa ya. Dia tuh katanya bagus juga untuk emosi kita gitu loh. Kamu nggak mau ikutan Vicky aja ke dalam laut, diving, free diving? Udah nggak bisa aku, sedih banget. Udah nggak bisa. Karena aku sempet kemarin 2020 ya, pecah gendang telinga kan. Pecah gendang telinga, ngapain? Jadi ini gendang baru. Oh, gendang baru Bisa ya? diganti. Gendang baru. Gendang baru. Bisa. Ya pecah gara-gara aku free dive. Memang ya balik lagi ya nggak belajar nggak apa ya, asal aja gitu waktu itu. Karena mungkin over excited gitu kan. Di Raja Ampat kayak kedalamannya 3 atau 4 meter, nggak bener-bener nggak pakai apa-apa, nggak pakai alat renang, nggak apa, udah nyebur aja. Ternyata besokannya kita harus pulang. Naik Naik pesawat. pesawat pecah. Di atas pecahnya. Udah di Jakarta. Hari-hari itu kayak ini apa ya, kok nggak enak kayak ban bocor. Aduh, aku langsung ke THT, langsung suruh operasi. Jadi didonor, dari lemak didonorin gitu loh. Hobi kalian nggak ada yang murah ya, congklak. Hebat. Main juga. Main juga. Hebat.